tentang HIV atau AIDS. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan dan cara pencegahannya. Pertama-tama, saya jelaskan yaitu definisi HIV atau AIDS. HIV atau AIDS adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau yang kita sebut HIV dan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel-sel CD4 yang penting untuk melawan infeksi. Jika tidak diobati, HIV dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi lanjutan dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah terluka parah. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi dengan efektif dan rentan terhadap penyakit yang serius. AIDS biasanya didiagnosis ketika jumlah sel CD4 dalam tubuh sangat rendah atau ketika seseorang mengalami infeksi yang disebut penyakit oportunistik. Selanjutnya saya jelaskan yaitu sejarah HIV atau AIDS ini. Pertama-tama, penemuan virus HIV. Penelitian awal, virus HIV pertama kali diisolasi oleh tim peneliti Prancis pada tahun 1983. Penamaan virus. Virus ini diberi nama Human Immunodeficiency Virus, yaitu HIV, karena kemampuannya merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Pentingnya penemuan. Penemuan virus HIV menjadi tonggak penting dalam pemahaman dan penanganan penyakit AIDS. Selanjutnya, meningkatnya epidemik. Perkembangan cepat epidemik HIV/AIDS mengalami peningkatan pesat di berbagai negara, terutama di Afrika Sub-Sahara. Faktor risiko. Penyebaran virus ini dipengaruhi oleh perilaku seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama, dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan. Ketiga, upaya pencegahan. Organisasi Kesehatan Global dan pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan, pengobatan, dan pendidikan untuk mengatasi penyebaran HIV/AIDS ini. Bisa dilihat pada grafik tersebut jumlah kasus HIV dan jumlah kasus AIDS. Selanjutnya, saya jelaskan cara penularan HIV. Yaitu pertama ada seks tanpa pelindung. Kontak seksual. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi virus. Cairan tubuh. Virus HIV dapat ada dalam cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan cairan anal. Luka atau lendir. Penularan terjadi ketika cairan yang mengandung virus HIV termasuk ke dalam tubuh melalui luka, lecet, atau lapisan lendir di saluran reproduksi. Keempat, risiko tinggi. Praktik seks tanpa pelindung terutama dengan pasangan yang status HIV-nya tidak diketahui atau positif meningkatkan risiko penularan HIV. Kedua, transfusi darah. Pertama, risiko transfusi. Sebelum adanya tes HIV pada donor darah, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV merupakan risiko penularan utama. Kedua, cairan darah. Virus HIV dapat ada dalam darah dan produk-produk darah seperti plasma, platelet, dan faktor pembekuan. Pentingnya tes. Pengujian darah donor untuk HIV sekarang rutin dilakukan untuk pencegahan penularan virus melalui transfusi darah. Terakhir, kewaspadaan. Meskipun risiko penularan HIV melalui transfusi darah sangat rendah saat ini, penting untuk tetap waspada dan memastikan sumber darah aman dari virus HIV. Terakhir, yaitu dari ibu ke bayi. Transmisi vertikal, yaitu penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Kedua, risiko penularan.
Risiko penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dikurangi dengan pengobatan intraretroviral selama kehamilan dan persalinan. Ketiga, pentingnya pencegahan. Tes HIV selama kehamilan, pengobatan yang tepat, dan praktek pencegahan seperti menyusui dengan formula dapat mengurangi risiko penularan dari ibu ke bayi. Terakhir, perawatan dan dukungan. Bayi yang terpapar HIV memerlukan perawatan khusus dan dukungan medis untuk mengurangi risiko pengembangan AIDS. Nah, apa aja gejala HIV atau AIDS itu? Ada dua, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pertama yaitu tahap awal. Tahap awal atau asimptomatik atau HIV AIDS yaitu ada periode asimptomik, masa inkubasi, tes penting, dan pentingnya deteksi dini. Pertama yaitu periode asimptomatik. Pada tahap awal banyak orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala yang jelas. Kedua, virus HIV berkembang di dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala yang spesifik selama beberapa tahun. Tes penting ini meskipun tanpa gejala, orang yang berisiko tinggi atau terpapar HIV disarankan untuk melakukan tes HIV secara teratur. Terakhir yaitu pentingnya deteksi dini. Deteksi dini HIV pada tahap asimptomatik penting untuk memulai pengobatan yang tepat dan mengelola kondisi dengan lebih efektif. Selanjutnya tahap akhir atau sindrom AIDS, HIV atau AIDS, yaitu ada gejala parah, gejala klinis, diagnosis AIDS, perawatan intensif. Pertama, gejala parah pada tahap akhir yang disebut sindrom AIDS, sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga rentan terhadap infeksi berat dan penyakit oportunistik. Kedua, gejala AIDS meliputi penurunan berat badan yang signifikan, demam yang tidak kunjung reda, infeksi jamur, kanker langka, dan gangguan neurologis. Ketiga, seseorang dianggap menderita AIDS ketika jumlah sel CD4 dalam darah sangat rendah atau ketika mengalami infeksi yang disebut penyakit oportunistik. Terakhir, perawatan intensifnya. Pada tahap ini, perawatan medis intensif diperlukan untuk mengelola gejala, mencegah infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita AIDS. Selanjutnya, diagnosa dan pengobatan pada HIV ini atau AIDS. Pertama, tes HIV. Tes darah atau tes saliva digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV dalam tubuh. Diagnosis HIV didasarkan pada hasil tes HIV yang positif dan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tingkat infeksi dan status kesehatan. Ketiga, pengobatan antiretroviral atau yang disingkat yaitu ARV. Pengobatan atau ARV adalah terapi utama untuk mengelola HIV/AIDS dengan mengurangi jumlah virus dalam tubuh dan memperkuat sistem kekebalan. Terakhir, perawatan holistik. Selain pengobatan medis, perawatan holistik yang melibatkan dukungan psikologis, perubahan gaya hidup, dan perawatan kesehatan umum juga penting dalam manajemen HIV atau AIDS ini. Ada pencegahan HIV atau AIDS, yaitu penggunaan kontrasepsi pelindung merupakan langkah penting dalam pencegahan HIV/AIDS. Kontrasepsi pelindung seperti kondom dapat membantu mengurangi risiko penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Penggunaan kondom secara konsisten dan benar dapat menjadi salah satu cara efektif untuk melindungi diri dari penularan virus HIV. Oleh karena itu, penting untuk selalu menggunakan kontrasepsi pelindung saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan HIV/AIDS. Kedua, program pendidikan dan kampanye kesadaran memainkan peran penting dalam upaya pencegahan HIV atau AIDS ini. Melalui program pendidikan masyarakat diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS, cara penularannya, dan langkah-langkah pencegahannya. Sementara itu, kampanye kesadaran bertujuan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari perilaku berisiko penularan HIV/AIDS.
Dengan program pendidikan dan kampanye kesadaran yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya HIV/AIDS dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan dukungan sosial dan layanan kesehatan yang mendukung keluarga dan komunitas yang terdampak HIV atau AIDS sangat penting. Dukungan sosial dapat membantu individu yang hidup dengan HIV/AIDS merasa didukung, diterima, dan tidak terisolasi. Sementara itu, layanan kesehatan pendukung seperti konseling, pengobatan, dan perawatan medis dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terkena HIV/AIDS. Melalui dukungan sosial dan layanan kesehatan yang kuat, keluarga dan komunitas dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan dan membantu individu yang terdampak HIV/AIDS untuk hidup dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga boleh bermanfaat.